Suatu kisah menarik tentang ketelitian Imam Muslim terjadi ketika ia mendengar seorang perawi hadis terkenal berada di Kufah. Setelah menempuh perjalanan jauh, Imam Muslim mendapatkan perawi tersebut kurang jujur dalam beberapa aspek kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim yang dirahmati Allah. Di balik keberadaan hadis-hadis yang kita gunakan sebagai pedoman hidup, ada loh sosok-sosok ulama yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Salah satunya adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj, perawi hadis yang karyanya menjadi rujukan umat Islam hingga kini. Yuk kita simak perjalanan hidup beliau yang penuh hikmah dan pengorbanan. Imam Muslim atau nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Nisaburi, lahir di kota Naisabur, Persia pada tahun 206 Hijriah. Kota Naisabur pada masa itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Imam Muslim lahir di tengah keluarga yang sangat peduli terhadap agama. Ayahnya, Al-Hajjaj, adalah seorang pria soleh yang dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Dari kecil, Imam Muslim telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa yang membuat keluarganya yakin ia akan menjadi seseorang yang bermanfaat bagi umat Muslim. Imam Muslim memulai perjalanan ilmunya sejak usia muda. Ia belajar dari ulama-ulama besar di kota Naisabur sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke berbagai kota besar seperti Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir. Guru-guru terkenal seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawai, dan Imam Bukhari turut memberikan pengaruh besar dalam pembentukan keilmuan Imam Muslim. Bahkan nih, Imam Muslim sangat menghormati Imam Bukhari dan seringkali memuji karya serta metode keilmuan gurunya itu. Ketika belajar, Imam Muslim tidak hanya mencatat, tetapi juga menghafal ribuan hadis. Ia sangat berhati-hati dalam memilih perawi hadis. Imam Muslim dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat, sehingga ia mampu menghafal hadis-hadis yang diterimanya dengan sempurna. Salah satu yang membuat Imam Muslim begitu dihormati adalah dedikasinya dalam mengumpulkan hadis. Ia mengunjungi berbagai kota dan bertemu dengan ratusan ulama untuk memastikan keaslian hadis yang dikumpulkannya itu. Imam Muslim tidak segan-segan menghabiskan waktu, tenaga, dan harta demi mendapatkan suatu hadis yang sahih. Suatu kisah menarik tentang ketelitian Imam Muslim terjadi ketika ia mendengar seorang perawi hadis terkenal berada di Kufah. Setelah menempuh perjalanan jauh, Imam Muslim mendapatkan perawi tersebut kurang jujur dalam beberapa aspek kehidupannya. Dengan penuh ketegasan, Imam Muslim menolak mencatat hadis dari orang tersebut. Meskipun ia telah berkorban besar untuk sampai ke sana. Oh ya, karya terbesar Imam Muslim adalah Kitab Sahih Muslim, salah satu kitab hadis yang paling otoratif setelah Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim menyusun kitab ini dengan standar yang sangat ketat. Beliau hanya mencantumkan hadis yang senadanya benar-benar terpercaya, tanpa adanya celah sedikit pun. Kitab Sahih Muslim bukan hanya kumpulan hadis, tetapi juga mencakup metode pemilihan hadis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami konteksnya. Imam Muslim menyusun kitab ini dengan mengelompokkan hadis berdasarkan tema seperti ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga menjadi panduan lengkap bagi seluruh umat Islam. Imam Muslim mengabdikan seluruh hidupnya untuk Islam dan ilmu hadis. Namun di balik kejayaan ilmunya, beliau juga menghadapi tantangan dan ujian yang berat di masa akhir hidupnya. Imam Muslim menghabiskan waktu di kota kelahirannya yaitu Naisabur untuk mengajar murid-muridnya dan menyebarkan ilmu. Ada kisah menarik menjelang wafatnya. Disebutkan bahwa Imam Muslim
saat itu tengah asyik meneliti sebuah hadis yang sulit dipahami. Beliau begitu tenggelam dalam pekerjaannya hingga lupa makan dan minum. Akhirnya, pada tahun 261 Hijriah, Imam Muslim wafat di usianya yang 55 tahun, meninggalkan semua warisan ilmu yang tak ternilai harganya. Nah, Sobat Muslim, kisah Imam Muslim adalah pelajaran bagi kita tentang arti ketulusan, ketekunan, dan kejujuran. Semangat beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam harus kita jadikan teladan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus mencintai ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah hikmah lainnya. Jazakallahu khairan hasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.